Gini ya Pak, istri Bapak suruh saya datang ke kantor Bapak jam 11.30 tepat. Katanya Bapak mau ngasih saya pekerjaan. Kamu tahu nama pedagang asongan itu? Oh, kalau nggak salah, apa sih? Melati Bunga. Oh iya, Bunga. Nama anaknya Reno. Lu masih banyak utang sama bos gua. Dan hari ini juga, lu harus bayar. Balikin duit gue! Pasang telinga lo baik-baik. Dan lo lihat mata gue, Do. Gue nggak pernah ngejelasin ini sebelumnya sama siapapun. Gue bakal ngejelasin semuanya sama lo, Do. Gue cinta sama Bunga. Dan gue mau nikah sama dia, karena gue cinta sama dia. Ngerti lo? Gue cuma pengen ngejelasin sama lo aja. Kalau gue tuh serius sama Bunga sekarang. Sila. Sila. Kalian berdua lihat Reno nggak? Ren, Mama? Mama ngapain ada di sini? kamu harus ikut mau pulang sekarang. Jadi kamu yang namanya Reno? Aku datang ke sini mau ketemu sama kamu. Kamu pasti kaget kan ngelihat aku? Karena wajahku ini mirip dengan adikku Sheila. Aku dengar juga kamu mau nikah ya? Belum setengah tahun adikku meninggal, kamu mau menikahi perempuan lain. Hebat ya? Ayo Ren, cepet. Mas Joko kenapa Mas Joko? Pulang lamar bukannya seneng, malah nangis. Hatiku hancur, berkeping-keping, lulu lantak. Ternyata dia Bunga Manis sudah dilamar sama orang lain, Dil. Yang lamar siapa Mas Joko? Siapa? Orang? Kucing. Engkau jangan bergurau, Dil. Terus apa yang akan Mas Joko lakukan? Sebagai rasa ungkapan duka citaku yang mendalam atas dia Bunga Manis pergi pada pelukan orang lain. Aku bergabung dengan berturut-turut menutup warungku selama seminggu. Sekarang pasang bendera kuning. Bendera kuning kan buat orang meninggal Mas Joko. Sekarang rasa cintaku sudah meninggal alias koit. I love you too. Kasihan Mona. Coba aja kalau aku punya uang. Pasti aku bisa beliin untuk Mona baju yang benar-benar bagus yang dia pengen. Bunga. Ya elah, ngagetin aja. Si Mona mah antepin aja udah. Lu mikirin dia terus. Si Mona aja kagak mikirin lu. Sekarang ini dia mah lagi in the hoy sama gacoannya. Gua tahu banget Bunga, si Mona kayak apa. Lo tuh gak pantas sedih kayak gini. Besok kan lo mau nikah sama Reno. Jadi sekarang lo harus senyum.
Ya? Bunga, kalau si Mona itu anak empok, udah empok gedik tahu. Gara-gara dia lu sedih sampai kayak begini. Mama, nih hari penting buat lu, Bunga. Ada macam apaan tuh dia begitu? Udahlah, Po. Nggak usah dibahas lagi. Ayo dong, lo harus senyum. Ingat, mulai besok lo sama Reno akan hidup berdua. Jadi lo nggak boleh sedih-sedih kayak gini lagi. Lo harus senyum, oke? Bunga, udah minum nih tehnya. Mon, menurut lo gimana? Film yang barusan kita tonton tadi, keren nggak? Ah, filmnya ngebosenin. Gue males banget mau film itu lagi. Kalau lo pada ngajakin gue nonton film kayak gitu lagi, gue males banget. Biarpun gue dikasih gratis juga gue males. Tuh ada sekoteng. Yuk. Bang, 3 ya. Mona? Bukannya si Bunga besok mau nikah? Kok dia masih ada di sini sih? Ma, Reno nggak nyangka. Ternyata Mama tuh kenal sama kakak Sila. Memang. Waktu Will dari Amerika, dia suka telepon-telepon Mama. Mama sih nggak pernah telepon dia, ngapain, nggak penting. Tapi Mama tuh nggak pernah bilang apa-apa sama Reno. Harusnya kan Mama cerita. Sila itu udah meninggal. Ngapain Mama cerita sama kamu? Nggak penting. Antin tadi ketemu dia. Antin bilang, kamu ada di kampus. Seharusnya Mama ketemu kamu duluan daripada dia. Mama takut kalau Reno tahu kalau Sheila itu punya kakak yang mukanya mirip sama dia. Apa alasan Mama? Sampai Mama ngelarang Reno tuh kenal sama dia. Mama ingin kamu melupakan masa lalu kamu, Reno. Bukan itu alasannya. Alasannya karena Mama takut Reno jatuh cinta sama dia dan gak jadi nikah sama Bunga. Iya kan? Ren, semua manusia berhak menentukan jalan hidupnya. Mama nggak mau hidup kamu berhenti gara-gara kamu mikirin Sila yang udah meninggal. Iya. Tapi kenyataannya apa, Ma? Selama ini, apa Mama peduli sama Reno? Apa Mama perhatiin Reno? Enggak, Ma. Mama cuma perhatiin hidup Mama. Mama cuma perhatiin harta, uang, warisan. Itu kan kenyataannya. Besok si Bunga mau kawin di rumah ini. Mestinya rumah ini rame. Tapi terasa sepi. Kalau si Bunga udah kawin, gue jadi sendirian. Ada yang kurus gue. Bapak tenang aja. Kan masih ada Jeffrey. Mona dari mana-mana kamu nih. Aku si Bunga. Lantaran uang Bunga yang buat beli bajunya hilang. Ada yang ngambil. Terus si Bunga begini bawa teman-temannya. Bapak tenang aja. Nanti Jeffrey cari mereka. Mas, maaf. Lihat Mona nggak, Mas? Enggak lihat. Makasih ya, Mas. Ya. Min, lu lihat Mona nggak? Cewek, jam segini. Ya kemana lagi kalau nggak ke tempat begituan? Paling-paling dia ngikutin jejak kakaknya lah.
Biasa gantiin kerjaan kotornya si Bunga. Brengsek lo. Sabar bang, sabar. John, lo tau Mona di mana nggak? Tuh, di sana bang. Makasih ya, John. Ayo pulang. Enggak, gue nggak mau pulang. Lo ngapain sih nongkrong malam-malam kayak gini? Lo mau jadi jablay? Bang, jangan samain gue sama Kak Bunga. Gue masih punya harga diri, Bang. Raymond, hati-hati ya kalau ngomong. Bunga itu nggak seperti yang lo pikir. Lu juga jaga omongan lo, Bang. Mon, maafin Bang Jeffrey ya, Mon. Bang Jeffrey udah ngomong kasar sama lo. Asal lo tahu, Mon. Bunga itu baik banget sama lo. Lo nggak boleh jutek sama dia. Sekarang kita pulang ya. Bunga kan besok mau nikah. Ya? Ya. Percuma nenek meninggal dan ngasih warisan yang banyak buatku. Aku pikir setelah dapat warisan darimu, Nek, aku bisa dapetin dia bunga manis. Ternyata tidak. Tidak. Malahan dia bunga manis mau dinikahi sama orang lain. Duh, Bium. Joko nasibmu jelek banget, Joko. Padahal kurang ganteng apa sih kamu, Joko? Limis punyamu, manis punyamu. Niki Tirta aja putus gantengnya samamu. Mas Joko, ada-ada aja dah. Gebetan dilamar orang segala berkabung. Tutup warung selama seminggu. Wah, bisa nggak ada pemasukan nih gue. Mau ngapain dia? Waduh, jangan-jangan. Tolong! Aku datang ke sini mau ketemu sama kamu. Kamu pasti kaget kan ngelihat aku? Karena wajahku ini mirip dengan adikku Sheila. Aku dengar juga kamu mau nikah ya? Belum setengah tahun adikku meninggal, kamu mau menikahi perempuan lain. Hebat ya? Mana semua foto-foto Sheila? Masa bisa hilang lagi dari kamar gue? Mama emang bener-bener niat mau ngilangin Sheila dari hidup gue. Di mana Mama nyimpan semua foto-foto Sheila dan semua barang-barang Sheila? Bisa pelan sedikit nggak ngomongnya? Mama tuh udah bantuin kamu untuk melupakan seluruh kenangan tentang Sheila. Itu kan demi kebaikan kamu. Udah lah, Ma. Gak usah Ma pura-pura lagi depan Reno. Satu hal lagi, Ma. Kenapa Mama buang semua barang-barang Sheila? Tapi cincin ini enggak? Karena ini berlian. Iya kan, Ma? Bunga, pasti mulai besok hidup lo bakal berubah. Lo bakal pindah dari sini, terus tinggal sama suami lo di rumahnya. Jangan-jangan lo bakal lupain gue lagi.
Ya nggak mungkin lah, Hen. Lo kan sahabat gue satu-satunya. Yang paling cantik lagi. Ya, Po. Mana mungkin sih Bunga bisa ngelupain Empo? Pokoknya Bunga itu walaupun nanti jadi nikah sama Reno, Bunga nggak akan pernah mungkin berubah. Dan Bunga janji pasti Bunga bakal datang ke sini ngurusin Mona, Bang Jeffrey sama Dede. Janji. Nah, sekarang lo minta maaf ya sama Bunga. Mona, Aku mau minta maaf. Mon, kamu itu adik kakak. Kamu nggak minta maaf pun, kakak pasti udah maafin kamu. Kakak seneng deh kamu kayak gini. Maafin kakak ya sayang. Kamu jangan pernah berpikiran kakak yang enggak ya. Mon, kamu mau kan besok kamu datang ke pernikahan kakak? Mbak Bunga, tolong Mbak Bunga. Mas Joko pengen bunuh diri. Bunuh diri? Iya, gara-gara Mbak Bunga besok mau nikah sama orang lain. Dia pengen bunuh diri. Yuk. Kalau saja Dek Bunga Manis ada di sini, jadi istriku, pasti dia yang nyemprotin nyamuk-nyamuk ini untukku. Oh, Dek Bunga Manisku sayang. Kenapa kisah cinta kita jadi begini? Mas Joko? Dek Bunga Manisku sayang, dengerin ya, Mas Joko tetap mencintaimu, Dek Bunga Manisku sayang. Forever, together, makan lemper sampai gather. Loh, ada apa ini? Mas Joko nggak jadi bunuh diri? Siapa yang mau bunuh diri? Itu Mas Joko ambil racun serangga buat apa? Ini buat nyemprot nyamuk. Kendil. Gue kira Kira apaan lo? Dek Bunga Manis. Nyamuk. Baju nggak ada yang bagus. Gue mau kawinannya si Bunga kan juga mesti pakai baju bagus, dandan. Kalau di rumah mertuanya ada cewek cakep gimana? Gembel. Menjemput kayak anak kecil deh. Weh, berani banget lo ngatain gue. Abisnya Bang Jeffrey ngacak-ngacak baju kayak gitu. Kan jadinya kamar berantakan. Sekali lagi lo ngomong kayak gitu, gue buat gigi lo rata. Ngerti lo? Jeffrey, lu jangan marahin Dedek. Kecil ya. Kenapa Pak? Bang Jeffrey nggak main Dedek? Bapak jangan mainin Bang Jeffrey ya? Selamat ya Reno. Kamu akan memulai hidup baru dengan dia. Sheila, Dia yang begitu lugu dan polos. Tapi ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa membuat kamu dengan cepat melupakan aku? Mana janji kamu yang akan selamanya mencintai aku, Reno? Kamu pembohong, Reno. Kamu pembohong. Sheila! Sheila.
Ngerti nggak sih kalian semua? Pokoknya saya nggak mau rumah saya kotor gara-gara kalian masak di dalam rumah saya. Lukman, bunga itu mau dibawa kemana? Ini saya mau taruh di kamarnya Den Reno sama Bunga, Nyonya. Saya ingin sekali menghias kamar mereka. Soalnya malam ini kan malam pertama mereka, Nyonya. Nggak perlu, tau nggak? Nggak penting. Sinin bunganya. Orang-orang yang datang ke sini tuh cuman orang-orang nggak penting. Paling juga gembel sama pemulung. Kamu kerjain aja tugas kamu seperti hari-hari biasanya. Bunga, lu kok tega banget sih sama gue? Lu nggak tahu apa kalau gue cinta banget sama lo? Lu malah kawin lagi sama orang lain. Lu ternyata nggak pernah cinta ya sama gue, Bunga. Ngapain gue cinta sama lo? Jontor, katanya lo ikhlas kalau si Bunga nikah sama si Reno. Buktinya nangis. Gede-gede cengeng lo. Oh, diam lo bantal. Anak kecil. Jon! Jon! Jon, jadi bawa Jon, tangannya Jon. Biar mampus lo. Joni! Jon! Gimana Bunga setelah luluran? Pasti rasanya seger. Banget, Po. Kayaknya kulit Bunga mulus banget. Itu kan salah satu syarat jadi nganten, Bunga. Biar supaya laki lu tambah sayang. Yo, Mpo bisa aja. Po, makasih banyak ya, Po ya. Mpo udah bantuin Bunga. Apalagi Mpo udah repot-repot banget, Po, untuk nyiapin pernikahan Bunga. Makasih ya, Po. Ya, Bunga. Empo kan udah lama nganggap lu anak sendiri. Empo juga ikut bahagia. Ini, Po. Oh, iya. Mpo kan? Bismillah. Ini cincin pertunaanku yang dulu aku kasih ke Sila. Selamat ya Reno, kamu akan memulai hidup baru dengan dia. Dia yang begitu lugu dan polos. Tapi ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa membuat kamu dengan cepat melupakan aku? Mana janji kamu yang akan selamanya mencintai aku, Reno? Kamu pembohong, Reno. Kamu pembohong! Coba lihat Bunga, no. Lu cantik banget. Enggak. Kamu cantik kali. Dahlia, sayang kamu nggak ada lagi di sini. Kamu pasti sedih nggak bisa lihat Bunga nikah. Bunga sangat cantik, Dahlia. Sayang sekali, Pak. Bapak gak ada dan gak bisa kerja. Bapak gak bisa kasih apa-apa sama kamu. Padahal
Ini hari bahagia kamu, Bunga. Ya Allah. Maafkan ketidakberdayaanku, ya Allah. Enggak, Pak. Bapak udah ngasih yang terbaik untuk Bunga. Pak, Bapak udah ngerestuin hubungan Bunga sama Reno. Dan hari ini Bunga akan menikah sama Reno, Pak. Restu Bapak itu kado yang paling bahagia untuk Bunga. Kado yang paling berharga untuk Bunga, Pak. Bunga nggak butuh apa-apa lagi. Bapak ikhlas, Pak. Bapak ikhlas. Bapak pergi dari semua ini, Kak. Demi kebahagiaan lo, Kak. Maafin Bapak, Kak. Enggak, Pak. Bunga nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Walaupun Bunga udah nikah, Bunga akan selalu perhatiin Bapak, Bang Jeffrey, Mona, sama Dede. Keluarga ini benar-benar keluarga yang paling berarti untuk Bunga. Aku pengen sekali memberikan perhiasan ini kepada Bunga. Karena hari ini anakku menikah. Aku tahu sepanjang hidupnya pasti dia menderita. Pasti anakku cantik sekali pakai ini. Aku pengen datang ke perkawinannya Bunga. Sekedar memberikan dia sebuah kecupan dan pelukan. Sebagai tanda doa dan restu dari seorang ibu. Tapi bagaimana caranya aku bisa datang ke sana ya? Supaya aku tidak dikenali oleh Jamal dan lainnya. Makasih ya. Makasih ya. Jonto! Jonto! Katanya lu sembuh. Kok masih datang aja? Pengen nikmatin makanannya doang ya? Diam lu, bantal. Lu mau gua gantung lagi di pohon? Iya. Ngapain gue aja nolain gue? Selamat ya Bunga. Gue kagak nyangka hidup lu sekarang berubah kayak putri raja. Terima kasih banyak ya, Bu Retno. Selamat ya, Pok. Semoga pernikahan kamu ini bisa membuat kamu bahagia. Bunga, yang tadi itu siapa ya? Lo kenapa nggak? Bang, tolongin Bunga dong, Bang. Sekarang juga Abang tolong cari ibu-ibu yang tadi itu, Bang. Iya, emang kenapa? Lo disakitin? Enggak, Bang, tapi Bunga mohon sekali aja. Bang, tolong Bang kejar dia. Dek Bunga manis, cintaku sudah terlanjur terpatri di dalam hatiku. Apapun yang terjadi, cintaku seperti api olimpiade.
Wush, wush. Takkan kunjung padam. Mas Joko, ngapain sih bawa mobil segala? Bikin macet tau nggak? Mantan calon kakak iparku. Ini aku mau pinjemin mobilku ini buat nganterin Dek Bunga Manis. Mas Joko, tadi ngeliat perempuan nggak pakai baju putih, terus kerudung putih sama pakai kacamata? Ya enggak tahu. Emangnya aku satpam. Ganteng begini kok. Maafkan ibumu ini, Bunga. Aku terpaksa melakukan ini. Selamat siang, Bu Rati. Siang Pak Surya. Siapa dia? Ini adalah penghulu yang akan menikahkan Reno dengan Bunga nanti. Tapi siapa yang suruh Pak Surya bawa penghulu ke sini? Ini penghulu keluarga yang sudah berkali-kali menikahkan seluruh keluarga Pak Johan. Almarhum papanya Arman juga keluarga Bu Rati. Untuk itu saya sudah mempersiapkan dari jauh hari. Begitu saya dengar, Reno akan menikah dengan Bunga. Jadi pernikahan ini sudah dipersiapkan sejak lama. Benar, Bu Rati. Saya ingin yang terbaik untuk pernikahan Bunga. Ya Gusti, ya Allah. Jadi orang kok wangi betul kamu Dek Bunga Manis. Sempurna, cantik. Mas Joko, terima kasih banyak ya. Selama ini Mas Joko udah sering banget bantuin Bunga. Insya Allah Bunga nggak akan pernah ngelupain Mas Joko. Mas Joko, udah Mas Joko, sabar ya. Nih saya bawain mobil-mobilan. Udah, cepet ya. Nah, bawa Bunga kan nikahnya sebentar, terus juga mobilnya dibalikin lagi, ya nggak? Udah sabar Mas Joko. Mas Joko. Iya, tapi pas mobilnya dipulangin, dia Bunga Manisku jadi istri orang. Mama yang sabar ya. Mama jangan marah-marah dulu hari ini. Please, Ma. Jangan rusak semuanya. Mama udah nggak tahan, Rasti. Terlalu banyak gembel yang ngotorin rumah Mama. Bau gembel tau nggak di sini, bau orang miskin. Siapa? Mas Reno tunggu Nyonya. Ya, Tin. Nanti saya kesana bilang sama Mama.
Sila. Halo? Sorry, ini aku Wilda. Nomor ponsel Sila sekarang aku yang pakai, Ren. Iya? Kamu punya waktu sebentar nggak? Aku pengen banget ketemu sama kamu. Ini penting. Penting. Kenapa? Aku sedih banget, Ren. Aku lihat barang-barang dari kamu, ternyata masih banyak banget yang disimpan sama Sila. Aku nggak bisa ngelihat ini semua. Ya udah, kamu gak usah sedih. Nanti aku kesana ya. Mama ngapain di sini? Kamu lihat kan? Reno kabur dari rumah. Mama jangan negatif thinking dulu dong, Mah. Mungkin aja karena cuma keluar sebentar. Lagian kan acaranya masih mulai beberapa jam lagi. Bukan itu masalahnya. Mama juga harus ketemu dia sebelum dia ketemu Bunga. Emangnya kenapa sih, Mah? Kamu nggak lihat tadi di depan? Gembel itu sok cantik. Pakai dandan-dandan segala. Mama yakin pasti Bunga ingin menaklukkan Reno. Mama, ini kan hari pernikahannya Bunga. Jadi nggak ada salahnya dong kalau dia tampil cantik. Nggak. Mama nggak mau Reno tergoda. Mama akan bilang sama Reno kalau dia tidak boleh satu kamar sama gembel itu. Ini kan malam pertama mereka, Mah. Nggak ada urusan. Tugas Reno cuma sampai menikahi gembel itu. Formalitas untuk mendapatkan akte nikah. Mama tidak akan pernah rela melihat Reno tidur sekamar dengan perempuan murahan seperti gembel itu. Buat apa sih? Kamu nurutin kemauan mama kamu, sampai-sampai kamu nggak punya harga diri lagi. Aku sadar, aku ini memang bersalah. Aku nggak nyangka ya, kamu itu ternyata pengecut, Ren. Kamu yang katanya Sila adalah orang yang paling punya prinsip, orang yang cinta mati sama Sila. Tapi sekarang, kamu malahan kayak gini. Tapi aku tuh nggak tahu aku harus kayak gimana. Posisi aku tuh serba salah. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu sadar nggak sih, Ren? Cewek yang mau kamu nikahin itu adalah perempuan biasa. Dan aku yakin dia itu polos dan sama sekali nggak tahu apa-apa. Kalau pernikahan kalian ini adalah bagian dari rencana busuk demi mempertahankan harta warisan. Tapi mencintai dan dicintai itu seperti menikmati matahari di kedua belah sisi. Aku yakin kamu juga nggak tahu artinya itu kan, Ren? Untuk itu sebetulnya kamu belum pantas untuk dicintai oleh siapapun. Wah, kalau nanti si Bunga nikah sama si Reno bilangnya gimana ya? Reno manggil Bunga, Mama. Ya, Reno manggil Bunga Mama, bener. Jadi Mama nih ya. Ih, norak banget sih lo. Masa Mama? Bunga kan belum punya anak. Berarti Reno tuh pantasnya manggil Bunga cintaku, ya kan, cintaku. Eits, jangan salah dulu dong. Bentar lagi Bunga juga punya anak, ya nggak? Udah, jangan dibecandain terus. Ntar si Bunga jadi merah mukanya. Calon laki lu lama bener sih keluarnya. Kemana sih dia? Reno. Lah iya, siapa lagi emangnya? Iya, bapak penghulunya juga kayaknya udah kesabaran tuh. Sayang, kamu cantik sekali. Sabar ya. Reno lagi keluar sebentar. Katanya sih ada keperluan. Keperluan apa ya, Tante? Tante sih kurang tahu. Tapi Tante yakin sebentar lagi dia juga pasti kembali. Mungkin dia mau bikin kejutan kali buat kamu. Aneh. Masa Kak Reno keluar sih?
Ini kan hari pernikahannya dia. Emang supirnya nggak bisa disuruh pergi apa? Ini pasti ada yang nggak beres. Reno, Iya. Kenapa, Ma? kenapa? Kamu masih bisa tanya kenapa sama Mama? Reno, sebentar lagi kamu tuh menikah sama Bunga. Kamu harus ada di rumah. Udahlah, Ma. Udah lagi mana maksudnya? Hah? Mama nggak mau tahu. Sekarang juga kamu harus pulang ke rumah. Nggak bisa, Ma. Urusan Reno tuh belum selesai. Nggak bisa gimana? Jadi kamu nggak bisa pulang sekarang? Ternyata benar kan? Karena malahan kabur sekarang. Jangan khawatir ya, Bunga. Iya, Hen. Udah, jangan khawatir, Bunga. Paling si Reno lagi beli obat kuat. Sok tahu lo. Benar kan apa yang aku bilang? Aku nggak pernah percaya sama pesta pernikahan ini. Lo kenapa sih, Mon? Gue tahu kok semuanya. Reno nggak akan nikahin Kak Bunga. Dia nggak akan datang ke pesta pernikahannya sendiri. Mona, kamu bercanda kan sayang? Mona, lu maunya apa sih? Ngebohongin sampai kayak begitu. Bisa-bisanya lu ya? Lu tega banget ya sama kakak lo sendiri. Kenapa gue masih bohong? Sekarang lo lihat deh sendiri kenyataannya gimana. Ada nggak Reno di sini? Dan kalian tahu Reno kemana? Dia kabur. Karena dia nggak mau nikah sama Kak Bunga. Pesta pernikahan ini cuma bohongan. Set deh Mona, kagak ada habis-habisnya lu nyakitin Bunga mulu. Enggak. Ini semua nggak akan mungkin terjadi. Reno nggak akan pernah ngelakuin ini ke aku.